Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Ibu Dwi. Kali ini saya akan menjelaskan masih materi kelas 8, yaitu tentang gaya. Ini adalah materi lanjutannya, yaitu penjumlahan gaya. Jadi ada dua cara untuk menjumlahkan gaya, yaitu perhitungan dan gambar. Tujuan menghitung penjumlahan gaya ini agar kita tahu berapa resultan yang terjadi pada sebuah benda yang mendapatkan banyak gaya. Kita ambil contoh saja, ketika kalian mendorong meja yang sendirian dengan yang berdua, itu nilai gayanya akan berbeda, akan jauh lebih ringan ketika mendorongnya 2 atau 3 orang, karena kalian memiliki resultan yang arahnya sama. Karena arahnya sama, maka gayanya tinggal kalian jumlahkan, maka kerja yang kalian kerjakan itu akan lebih terasa lebih ringan. Nah, contoh lainnya, kalian tahu permainan tarik tambang. Tarik tambang itu ditarik berlawanan arah. Nah, maka nilai yang paling besar itu yang akan memenangkan tarik tambang tersebut karena gayanya lebih besar dibandingkan gaya dengan lawannya. Nah, sekarang di sini ada hal yang perlu diperhatikan dalam menjumlahkan gaya dengan cara menghitung. Yang pertama, arah gaya dan nilai gaya. Kedua, menjumlahkan gaya-gaya sebidang terlebih dahulu. Jika diperlukan, dapat menggunakan teorema Pitagoras. Jadi hanya soal-soal tertentu saja yang bisa menggunakan teorema Pitagoras. Baiklah, langsung saya jelaskan contoh soalnya menggunakan gambar dan perhitungan. Nah, ini contoh soal yang pertama. Jadi dari beberapa soal ini nanti kita akan menentukan resultan gayanya. Nah, lihat soal yang A. Soal yang A ini ada sebuah benda A ditarik dari dua sisi, kanan dan kiri. Yang sebelah kanan ini punya dua gaya. Berarti nanti karena dia berdua searah, maka resultan gayanya kita jumlahkan. Kita anggap saja yang ke sebelah kanan ini bernilai positif, yang ke sebelah kiri bernilai negatif. Kita jumlahkan dulu yang gaya sebelah kanan. Jadi sigma F kanan itu sama dengan 40 ditambah 15, yaitu sebesar 55 Newton. Kemudian yang sebelah kiri punya 20 Newton. Maka total resultan yang terjadi pada benda A yaitu sebesar yang sigma F kanan kita jumlahkan dengan sigma F yang ke kiri. Yang ke kanan sebesar 55 Newton ditambah yang ke kiri 20 Newton, dan tadi kita buat dia bertanda negatif. Jadi negatif di sini menyatakan arahnya bahwa dia arahnya ke kiri. Min 20. Maka 55 Newton ditambah min 20 Newton itu nilainya sebesar 35 Newton. Nah, sekarang kita lihat hasil akhirnya bernilai positif. Berarti benda ini akan bergerak ke arah kanan. Ini soal yang pertama. Soal yang kedua, ini ada benda B. Jadi kita buat arahnya vertikal gitu ya. Yang B, benda B ini ditarik ke bawah dengan dua gaya sebesar 50 Newton dan 40 Newton. Ditarik ke atas sebesar 25 Newton. Seperti yang tadi, yang searah dulu kita jumlahkan. Kita buat aja sigma F bawah, yaitu 50 ditambah 40 sebesar 90 Newton. Nah, maka resultan untuk F seluruhnya itu adalah sigma F bawah ya ditambah sigma F atas. Nah, kalau dalam garis bilangan, yang bawah ini biasanya dilambangkan dengan tanda negatif, yang ke atas bernilai positif ya. Jadi kita tinggal tuliskan yang ini tadi 90, tapi karena arahnya ke bawah berarti kita pakai min 90 Newton ditambah yang ke atas sebesar 25 Newton. Min 90 ditambah 25, maka hasilnya min ya. Berapa nilainya? Yaitu sebesar 65 Newton. Kenapa tandanya negatif? Berarti bendanya ini akan bergerak ke bawah.
Karena gaya yang ke bawah ini lebih besar dibandingkan gaya yang ke atas. Jadi arahnya adalah ke bawah. Oke, soal yang berikutnya. Nah, lihat soal yang C. Yang C ini saya buat berbeda. Jadi yang 5 Newton arahnya ke kanan, yang 12 Newton arahnya ke atas. Nah, kalau misalnya ada dapat soal yang seperti ini, berarti kita bisa menggunakan tadi cara yang ketiga, yaitu dengan teorema Pythagoras. Kenapa bisa digunakan teorema Pythagoras? Karena jika dua gayanya searah arahnya tegak lurus seperti ini, maka resultannya akan mengarah ke sini. Nah, seperti ini. Kalau resultannya mengarahnya posisinya seperti itu, maka yang kita gunakan adalah teorema Pythagoras. Maka sigma F sama dengan ini kita buat pada sumbu X dan ini pada sumbu Y. Maka Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat sama dengan akar Fx-nya yaitu sebesar 5 kuadrat ditambah Fy 12 kuadrat sama dengan akar 25 ditambah ini 144 ya. Maka sigma F sama dengan 25 ditambah 144 yaitu akar 169. Maka sigma F adalah sebesar 13 Newton. Seperti itu kalau misalnya membentuk garis atau gaya yang tegak lurus. Nah, sekarang lihat soal yang D. Untuk soal yang D, itu yang kita kerjakan, ini jadi ada benda D, ditarik dengan 3 gaya, kanan, kiri, atas. Tapi yang kita kerjakan yang segaris dulu. Yang mana yang segaris? Yaitu yang 28 Newton dan 48 Newton. Yang ini tadi bertanda positif, yang ini bertanda negatif. Maka sigma Fx, saya tuliskan Fx karena 48 dan 28 Newton berada pada sumbu X, di sini sumbu Y-nya. Sama dengan kita pakai yang ini min 48 ditambah 28. Maka hasilnya adalah min 20 Newton. Artinya 20 Newton bergerak ke arah kiri atau ke arah yang 48 Newton. Kalau misalnya tadi resultannya kita mengarah ke sini, Fx-nya, maka kita punya resultan arahnya ke sini. Nah, gini ya. Tuh. Nah, sekarang kita menghitung resultan totalnya. Maka sigma F sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Sigma F sama dengan akar Fx-nya kita punya total tadi sebesar ini, min 20 kuadrat ditambah Fy-nya sebesar ini, 15 kuadrat. Oke, kita lanjutkan menghitung. Maka sigma F sama dengan ini min 20 dikuadratkan, maka hasilnya adalah 400 ditambah 15 kuadrat adalah 225. Maka sigma F sama dengan 625. Maka sigma F sama dengan akar 625. Itu adalah 25 Newton. Nah, ini beberapa contoh menjumlahkan gaya jika dia segaris ataupun yang tegak lurus. Contoh soal yang berikutnya, ini soal yang E. Jadi ada sebuah benda E ditarik dari 4 posisi yang berbeda, jadi 4 arah yang berbeda. Nah, sekarang kita buat kesepakatan kalau yang horizontal seperti yang tadi kita buat dia dalam posisi sumbu X, kemudian yang ini posisi sumbu Y. Nah, sekarang kita mulai mengerjakan dari yang horizontal dulu atau yang di sumbu X dulu. Maka di sini sigma Fx
Karena dia ada dua arah yang berlawanan, maka yang 18 Newton dengan yang 10 Newton kita langsung kurangkan saja. Jadi di sini 18 Newton dikurang 10 Newton sama dengan 8 Newton. Itu yang Fx-nya. Kemudian yang Fy-nya, kita lihat di sini ada 2 Newton dengan 8 Newton. Nah, maka sigma Fy sama dengan 2 Newton dikurang 8 Newton, yaitu sebesar min 6 Newton. Berarti yang untuk Fy-nya itu adalah dominan resultannya adalah mengarah ke bawah karena bertanda negatif. Jadi kalau misalnya mau digambarkan lagi untuk sigma Fx dan Fy-nya, maka arahnya jadi begini. Ini benda E-nya, untuk X-nya bernilai positif, berarti arahnya ke sini, 8 Newton. Y-nya bernilai negatif, berarti arahnya ke bawah, yaitu 6 Newton. Maka resultan untuk kedua gaya sekarang yaitu arahnya ke sini. Maka kita menggunakan teorema Pythagoras gitu ya. Maka di sini sigma F sama dengan akar sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Nah, ini ya. Sekarang kita masukkan angkanya. Fx-nya tadi kita punya 8 kuadrat ditambah Fy-nya kita punya min 6 kuadrat. Maka di sini 8 kuadrat adalah 64 ditambah yang ini 36. Hasilnya sigma F sama dengan, kita jumlahkan di sini 64 ditambah 36 yaitu sebesar 100, maka resultan F atau sigma F sebesar 10 Newton. Oke, soal yang berikutnya masih sama. Jadi yang ini kita buat X, ini buat Y. Seperti yang tadi kita mulai mengerjakan dari yang sumbu X dulu atau yang horizontal dulu. Jadi sigma Fx sama dengan 12 Newton dikurang 8 Newton sama dengan 4 Newton. Kemudian yang sumbu Y, sigma Fy sama dengan yang Y 10 Newton dikurang 13 Newton sebesar min 3 Newton. Kalau mau digambarkan lagi, maka hasilnya ini benda F-nya ke arah kanan sebesar 4 Newton karena positif, yang ini karena negatif, arahnya berarti ke bawah yaitu 3 Newton, dan ini adalah resultannya. Maka sigma F itu adalah akar sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Sigma F sama dengan, kita masukkan angkanya, 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat sama dengan 16 ditambah ini min 3 kali min 3 jadinya 9. Maka sigma F itu adalah akar 16 ditambah 9 sama dengan 25. Dan akar 25 itu adalah sebesar 5 dengan satuan Newton. Nah, jadi ini tadi contoh mengerjakan gaya jika bendanya ditarik dari 4 sisi yang berbeda. Nah, sekarang contoh soal yang berikutnya, contoh soal terakhir ini jadi lebih banyak lagi gayanya dibandingkan yang tadi. Tetap ditarik dari 4 penjuru yang berbeda, tapi sekarang yang ke sebelah kanan itu ada 2 gaya, yang ke atas juga ada 2 gaya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kurang lebih sama. Jadi kita tetap buat ini adalah sumbu X-nya dan ini adalah sumbu Y-nya. Kita mulai menghitung dari yang sigma Fx dulu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya dia garisnya searah, maka dia akan dijumlahkan, tapi kalau ada yang berlawanan arah, maka harus dikurangkan. Nah, kita mulai dari yang sebelah kanan. Di sini ada 2 gaya, yaitu 3 Newton dan 4 Newton. Maka di sini 3 Newton ditambah 4 Newton. Langsung saja kita kurangkan yang di sebelah kiri, yaitu sebesar 12 Newton.
3 ditambah 4, 7 Newton, dikurang 12 Newton, jadinya adalah min 5 Newton. Itu Fx-nya. Nah, sekarang kita lihat yang sumbu Y-nya. Sigma Fy sama dengan yang ke atas ada 2 gaya, berarti 11 Newton ditambah 8 Newton, kita kurang yang di bawah yaitu sebesar 7 Newton. 11 ditambah 8, 19, 19 dikurang 7, 12 Newton. Nah, sekarang kita sudah punya di sumbu X-nya, kemudian di sumbu Y-nya. Kalau mau digambarkan lagi, maka si benda G ini tadi jadinya seperti ini. Yang sumbu X min 5, berarti arahnya ke sebelah kiri, ke sini, sebesar 5 Newton. Yang sumbu Y-nya 12 Newton positif, berarti arahnya ke atas 12 Newton. Maka resultan dari 2 gaya ini arahnya adalah menyerong ke sebelah kiri, dan ini adalah resultannya. Nah, setelah tahu berapa nilai Fx dan Fy, seperti tadi kita gunakan teorema Pythagoras, maka sigma F sama dengan akar sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Sigma F sama dengan akar Fx-nya sebesar min 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Maka hasilnya adalah 25 ditambah 144. Kita jumlahkan, hasilnya 169. Maka akar dari 169 itu adalah 13 Newton. Maka resultan yang dihasilkan dari benda G ini adalah sebesar 13 Newton. Demikianlah penjelasan saya mengenai penjumlahan gaya. Semoga kalian bisa memahami dari beberapa contoh yang saya paparkan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.